'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam jumpa kembali di Widya Susanto Channel. Harapannya buat kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, menyikapi tentang apa nih yang lagi ramai tentang orang dagang. Kemarin kan ramai tuh pemberitaan tentang larangan warung Madura buka 24 jam. Ya kan? Saya mau ketawa jadi. Ya kan? Pertama saya mau buka dulu nih. Sudah seberapa besarkah pertama nih ya, pemerintah membantu ekonomi rakyat kecil? Tuh, yang pertama. Yang kedua, mengapa peraturan justru mencekik atau menekan daripada pengusaha atau usaha rakyat kecil? Dengan peraturan-peraturan yang seperti dilarang 24 jam itu sudah menekan. Tapi anehnya, begitu udah viral ya, baru mereka mengungkapkan, wah tidak benar, atau mereka mungkir bahwasanya ini tidak diberlakukan untuk warung Madura. Coba kalau nggak viral terus berlanjut. Jadi kejadiannya di Kelungkung, Bali ya. Ya alhamdulillah untuk di DKI Jakarta tidak seperti itu, ya kan? Di DKI Jakarta, di tempat saya di Jakarta Selatan masih banyak yang buka 24 jam warung Madura. Kalau memang selain Madura emang mereka nggak mau sih buka 24 jam. Karena apa? Kebanyakan yang namanya warung kelontong itu kan milik pribadi dan tidak memiliki karyawan. Yang dagang adalah yang punya warung. Ya kalaupun dia buka dari pagi sampai sore sampai malam, itu pun gantian, mungkin pagi sampai sore istrinya yang dagang, ya nggak? Pagi sampai sore istrinya yang dagang, sore hingga malam suaminya yang dagang. Kadang-kadang di separuh waktu anaknya yang sudah besar menggantikan posisi orang tuanya yang istirahat, dia yang bantu dagang. Nah itu jadi perbedaannya mencolok banget. Warung kelontong milik rakyat ini sebenarnya sangat membantu perekonomian rakyat kecil. Dan notabene warung kelontong keuntungannya memang tidak besar. Mengapa mereka sampai buka 24 jam? Alasannya ya kalau dia cuma buka dari pagi sampai sore, paling cuma dapat berapa duit gitu loh keuntungannya, ya kan? Keuntungan cuma dapat berapa duit, maka dia bukalah 24 jam. Nah yang kebanyakan 24 jam itu kan memang warung Madura, ya kan? Warung Madura. Kalau warung-warung biasa yang lain biasanya jam 9 malam pun sudah tutup. Mereka capek. Apalagi yang mereka punya kios sendiri. Ya dia tidak memiliki beban untuk sewa kios. Tapi kalau kayak warung Madura, mereka kan kebanyakan di sini sewa kios ya. Untuk sewa kios aja minimal itu 2 juta. Itu dalam perkampungan 2 juta itu paling minim. Ada yang 3 juta, bahkan sampai ada yang berjuta-juta gitu. Tapi tetap keuntungan mereka kecil gitu loh. Mereka juga belanja dalam jumlah stok yang kecil, nggak besar seperti minimarket, supermarket yang kalau belanja itu pakai mobil box jumbo. Mimi atau
sembako yang lain yang gitu dalam jumlah besar. Tapi kalau warung kelontong ya dikit, yang penting dicari ada, keuntungannya pun kecil gitu, bukan rahasia umum lagi gitu loh. Coba kalau orang yang berdagang kelontong tanya berapa keuntungannya, contoh dia jual sampo satu saset, itu keuntungannya berapa perak, gimana, kecil sekali gitu. Nah, sedangkan minimarket keuntungan mereka besar karena mereka belanja dalam jumlah besar, ya kan? Ya. Tuh, harga nggak jauh beda dengan di warung kelontong. Dan mereka saat ini berusaha untuk merangsek masuk sampai ke perkampungan loh. Ada kayak minimarket tuh kayak Indo titik-titik ya, Indo titik-titik ya, itu mereka sudah masuk dalam kampung, udah mulai masuk ke dalam. Kalau dulu kita tahu kan paling jalan protokol, jalan utama, atau di area-area bisnis. Memang di area-area bisnis sekarang sudah mulai masuk ke perkampungan. Sampai ada juga itu namanya Prima Press, efek bengek. Mereka minimarket dan supermarket adalah pengusaha besar. Mereka punya toko di mana-mana, gitu loh. Investornya banyak. Mereka punya karyawan, kenapa? Karena memang keuntungannya besar. Mereka punya banyak karyawan. Contoh di toko Indo titik-titik itu minimal berapa karyawannya? Ya kan? Minimal tuh 6 karyawannya dalam satu toko. Minimal 6. 6 orang itu gajinya udah berapa? Dari mana mereka bisa membayar gaji pekerja? Nah, ya itu dia, karena keuntungannya besar. Karena mereka belanja ya tentunya ke distributor langsung, bukan dari agen. Kalau warung kelontong itu kan belanjanya dari agen, ya kan? Kadang-kadang pengecer juga, dari pengecer juga dia belinya, karena di agen kosong. Karena di tingkat distributornya udah dikuasai oleh para pemilik minimarket atau supermarket, udah diborong, sehingga di agen-agen pun kosong. Ada mungkin barang-barang tertentu yang bisa dimonopoli oleh para pemilik minimarket untuk didagangkan di minimarket. Jadi kejahatan ekonomi itu kelihatan. Bagaimana ada 2 minimarket besar yang inisial A dan I berusaha untuk merangsek masuk ke mendekati masyarakat atau perkampungan tanpa memikirkan efek daripada UMKM yang ada di situ. Dan yang saya soroti lagi, kebanyakan karyawan-karyawan di minimarket atau supermarket di dalamnya adalah bukan orang setempat, bukan yang ada di zonasi sekitar toko minimarket itu sendiri. Harusnya minimarket itu merekrut dari orang sekitar gitu. Kalau memang mau membantu ekonomi, kan tadi saya sempat nonton di televisi, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Kami tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi kami untuk membantu perekonomian. Buset, gitu loh. Yang dipekerjakan siapa itu? Orang dari mana-mana.
yang dipekerjakan orang dari mana-mana. Masyarakat di sekitar toko itu tidak diberdayakan, tidak masuk ke dalamnya. Contoh di Pasar Minggu atau di Tanjung Barat, yang kerja di toko itu tuh orang Depok, ya nggak? Orang mana-mana, bukan orang sini, gitu loh. Jadi tidak fair gitu. Ya kita tidak melarang adanya minimarket atau supermarket, tapi janganlah para pengusaha minimarket atau supermarket ini meminta perhatian lebih dari pemerintah agar dibuat peraturan yang pada akhirnya akan menekan warung kelontong. Kalau sudah menekan warung kelontong, ini kejahatan, zolim terhadap rakyat kecil yang mengais rezeki dengan cara dia berdagang, ya kan? Mereka berdagang, sedangkan pemerintah belum bisa mensejahterakan ekonomi, belum bisa menyiapkan lapangan pekerja yang bisa benar-benar mencukupi kehidupan rakyat. Ya maaf kata, perusahaan-perusahaan ataupun tempat usaha yang mempekerjakan karyawan masih belum bisa mensejahterakan karyawannya dengan baik. Masih banyak yang masih digaji di bawah UMP, apalagi sudah yang bekerja melalui outsourcing. Mereka menjadi sapi perah dari pengguna jasa. Semuanya ngasih 5 juta, paling di pekerjanya sendiri cuma berapa, karena udah dipotong administrasi, tetek bengek oleh perusahaan outsourcing itu sendiri. Oke, gitu aja guys. Jadi tentunya kita berharap jangan sampai terjadi pemerintah menekan usaha rakyat kecil, warung Madura dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang rakyat kecil ini jangan ditekan. Kalau Anda mau menekan rakyat, ya, dengan peraturan-peraturan seperti itu, sejahterakan dulu rakyatnya. Mungkin rakyat juga memilih untuk jalan lain kalau memang ada yang lebih meyakinkan mereka bisa lebih sejahtera. Tapi semenjak ini belum ada usaha pemerintah untuk membuat lebih sejahtera rakyatnya, maka janganlah pemerintah membuat peraturan-peraturan yang ujung-ujungnya menekan rakyat kecil, ekonomi rakyat kecil. Oke, saya mohon Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Perekonomian, rakyat, janganlah kau zolimi rakyat kecil. Dan juga para pemerintah daerah, janganlah membuat peraturan-peraturan yang pada ujungnya menekan rakyat kecil atau memberangus UMKM, ya. Silakan Anda bikin peraturan, mungkin bila mana ada usaha yang membuat keonaran, contohnya warung-warung remang-remang, ya, di situ ada minum-minuman keras, bahkan sampai ada narkoba ada di situ juga, atau dibuat tempat kumpul-kumpul yang akhirnya ujung-ujungnya memancing tawuran. Oke lah, itu boleh Anda bersihkan.
warung-warung seperti itu yang dagang miras, ya, warung dagang miras, apalagi ada narkobanya. Wow. Iya. Oke, saya tidak membenci pemerintah, saya tidak membenci pengusaha minimarket, tapi di sini kita coba sharing. Janganlah kita saling menjatuhkan usaha ya yang ini aja lah damai. Oke, saya pamit undur. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai dengan akhir konten ini. Semoga UMKM Indonesia, rakyat Indonesia tetap jaya dan pemerintah memperhatikan perekonomian rakyat kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.